wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak-anak diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada teman-temannya yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir dan ikut mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta kepada anak-anak semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungnya. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itulah tadi lagu Garuda Pancasila. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu bagaimana pentingnya menanamkan rasa nasionalisme? Ya, silahkan. Ya, jadi betul ya. Jadi, menanamkan rasa nasionalisme itu sangatlah penting. Untuk itu, kita harus menanamkan rasa nasionalisme sejak dini, karena mereka berada pada era globalisasi. Nah, anak-anak mudah terpengaruh pada budaya dan nilai-nilai negara lain yang mungkin tidak sesuai dengan yang dianut oleh Indonesia. Nah, apakah kalian tahu langkah apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada anak? Nah, coba Sinta. Ya, betul. Jadi, langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu dengan cara mengajarkan dan membiasakan anak untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik di rumah. Jadi, kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia itu sangat perlu untuk menanamkan rasa nasionalisme. Ya, itulah tadi penjelasan tentang bagaimana pentingnya menanamkan rasa nasionalisme. Sekarang, Ibu akan memperlihatkan sebuah buku. Kalian lihat, di dalam buku ini terdapat pengertian dan penjelasan tentang kebersihan, bagaimana cara menjaga dan merawat diri agar bersih dari kotoran. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apa sih kebersihan itu? Ya, betul. Jadi, kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, diantaranya bau, sampah, dan debu. Nah, bagaimana sih cara merawat diri agar terhindar dari kotoran? Nah, caranya kita harus selalu cuci tangan dengan baik dan menggunakan sabun dengan benar. Nah, kita harus menjaga dan merawat diri, menjaga diri dari kotoran karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, karena kebersihan itu merupakan sebuah usaha untuk terhindar dari kotoran. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan diri agar terhindar dari kotoran-kotoran tersebut. Itulah tadi penjelasan tentang kebersihan. Kalian sudah mengetahui tentang cara menanamkan rasa nasionalisme yang baik. Kalian sudah mengetahui tentang kebersihan dan cara merawat diri. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu ya, Ibu akan memperlihatkan salah satu jenis hewan. Nah, kalian lihat, Ibu mau bertanya, apa sih yang kalian ketahui tentang hewan ini? Ya, betul sekali. Jadi, hewan ikan ini merupakan hewan yang kerap kali ditemukan di dalam lingkungan sekitar. Nah, hewan ini juga termasuk
golongan vertebrata atau hewan yang memiliki struktur tulang belakang. Nah, dalam klasifikasi golongan vertebrata ini, hewan penggolongannya memiliki struktur tulang belakang dan berdarah dingin. Nah, itulah pengertian atau penjelasan dari hewan ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, apa sih manfaat dari mengonsumsi ikan? Coba Tina. Ya, betul sekali. Jadi, manfaat dari mengonsumsi ikan yaitu yang pertama, dapat menambah pertumbuhan, yang kedua, dapat mencegah penyakit jantung, dan yang terakhir yaitu dapat mengurangi risiko depresi. Nah, itulah pengertian dari ikan dan penjelasan ataupun manfaatnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang hewan. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk membaca teks tentang hewan ovipar dan hewan vivipar yang terdapat pada buku kalian pada halaman 12. Kemudian kalian tuliskan hewan ovipar dan vivipar lainnya pada buku kalian dan mendiskusikannya pada teman kelompoknya. Sebentar, Ibu akan meminta 1 atau 2 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ibu berikan waktu selama 5 menit. Oke, siap? Ya, silahkan dikerjakan. Ya, saya rasa waktunya sudah cukup. Ibu akan meminta kepada Naya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, betul sekali ya jawaban temannya. Apakah masih ada jawaban lain tentang hewan ovipar dan vivipar lainnya? Ya, silakan. Ya, betul. Jadi, hewan ovipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dan kemudian hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Contohnya sapi dan kucing. Dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang tahukah kalian apa sih manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar? Ya, silakan. Ya, betul sekali ya jawabannya. Jadi, manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar yaitu yang pertama, embrio dilindungi oleh cangkang telur dan untuk menjaga suhu di dalam cangkang. Dan yang kedua, nutrisi embrio terdapat di dalam cangkang. Kemudian untuk hewan vivipar sendiri, nutrisi embrio terjamin oleh asupan induknya dan pengaruh faktor lingkungan sangat sedikit. Nah, itulah tadi penjelasan tentang hewan ovipar dan vivipar. Akan meminta kalian untuk membaca di buku kalian tentang kegiatan ekonomi di negara ASEAN pada halaman 12. Kemudian sebentar Ibu akan meminta kalian untuk menyampaikan apa yang telah kalian baca. Ibu berikan waktu selama 3 menit. Silahkan dibaca. Nah, bagaimana anak-anak, kalian semua sudah membaca tentang kegiatan ekonomi kan? Ya, jadi silahkan Fitri untuk menyampaikan apa yang telah ia baca. Ya, jawabannya betul sekali. Jadi kegiatan ekonomi di negara ASEAN, misalnya di Indonesia. Di Indonesia yaitu negara ekonomi dengan kegiatan di bidang pertanian dan pertambangan. Kemudian di negara Malaysia yaitu negara dengan kegiatan ekonomi di bidang pertambangan, pertanian dan perdagangan. Kemudian di Singapura yaitu negara dengan kegiatan ekonomi di bidang perdagangan, industri dan pariwisata. Kemudian di Filipina yaitu negara dengan kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Nah, itu tadi kegiatan-kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Sekarang Ibu pada pertemuan sebelumnya kan Ibu meminta kalian untuk membandingkan 2 negara ASEAN. Sekarang
kalian diskusikan dengan teman kalian negara-negara tersebut. Oke? Ya, jadi kalian sudah mengetahui tentang hewan-hewan yang hidup di negara ASEAN serta kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Sekarang Ibu akan membaca teks laporan. Tolong kalian perhatikan dengan baik dan dengan seksama, karena sebentar Ibu akan menyuruh kalian untuk mengerjakan apa yang telah Ibu baca dan mengisi diagram kalian. Oke? Oke. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, itu tadi tentang teks laporan yang Ibu baca. Tolong kalian kerjakan dan diskusikan dengan temannya. Oke? Ya, silakan. Ya, jadi kalian sudah mengerjakan apa yang telah Ibu suruhkan. Sekarang Ibu akan memperlihatkan kepada kalian daftar penilaian pekerjaan kalian. Nah, kalian lihat, Ibu sangat bangga kepada kalian karena kalian memiliki nilai yang bagus-bagus. Semoga kedepannya kalian bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, jadi di akhir kegiatan pembelajaran kita, Ibu akan melakukan refleksi kepada kalian. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu kebersihan? Ya, silakan Tina. Ya, betul sekali ya. Jadi kebersihan yaitu keadaan yang bebas dari kotoran. Sekarang kalian sudah mengerti tentang kebersihan. Sekarang Ibu mau tanya, bisakah kalian menyebutkan contoh yang aktifat dan aktifat? Ya, silakan Eki. Ya, jadi jawabannya benar sekali. Contoh hewan aktifat yaitu ayam dan jenis burung lainnya. Sedangkan contoh amfibivor yaitu kucing, sapi, dan yang lain. Kalian sudah mengetahui apa itu kebersihan, apa itu contoh hewan ovipar, negara-negara hewan yang hidup di negara ASEAN. Kalian semua sudah mengetahui. Jadi saya rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup. Ibu meminta kepada kalian untuk mengerjakan tugas yang terdapat pada halaman 12. Nanti dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.